Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya masih memberikan tentang aljabar analisis multivariat, ya. Nah, untuk mungkin kalau yang ini, gitu ya, mungkin kalian belum pernah belajar di uh, aljabar linear, gitu ya. Tapi kalau untuk mencari nilai eigen mah udah ya, udah belum? Pernah ya, oke. Mencari nilai eigen terus singular value decomposition pernah belum? Belum. Terus eigen value decomposition pernah belum? Oke ya, ya mungkin di situlah gitu ya. Sampai kalau kalian pernah belajar sampai bagaimana cara mendapatkan nilai eigen ya, mungkin setelah itunya baru mungkin di sini hal yang baru gitu ya. Oke. Tapi biar bagaimanapun ya aljabar linear itu jadi dasar untuk analisis multivariat ya. Oke. Jadi yang saat ini saya akan sampaikan adalah dekomposisi matrik ya dan konsep jarak ya. Jadi dalam analisis multivariat kita nanti akan ada salah satu metode atau ada banyak metode, malah banyak metode yang dilakukan dekomposisi matriks ya, dan ada juga suatu metode yang inputannya ya, inputannya adalah matriks jarak gitu ya. Jadi Anda harus mengerti dulu apa itu dekomposisi matriks dan apa itu konsep jarak ya. Nah, dekomposisi matriks di sini ada dua yang akan saya sampaikan ya. Yang pertama adalah eh, dekomposisi nilai eigen ya, atau sering ditulisnya dengan eigen decomposition atau eigen value decomposition gitu ya. Jadi kalau eigen decomposition atau eigen value decomposition itu artinya adalah dekomposisi nilai eigen ya. Nah, ada satu hal lagi yaitu dekomposisi nilai singular ya, dekomposisi nilai singular ya. Apa itu nilai singular kita akan lihat nanti, dan terakhir adalah yang akan kita bahas mengenai konsep jarak ya, mengenai konsep jarak. Nanti kita akan menghasilkan matriks yang mana matriksnya itu kita sebut dengan matriks jarak. Apakah kalian pernah mempelajari tentang matriks jarak ini? Belum pernah. Oke ya. Nah, kita masuk ke materinya, pasangan eigen. Nah, kalau ini mungkin pernah ya. Oke. Terakhir-terakhir di aljabar ini ya. Jadi definisi dari pasangan eigen, misalkan kita mempunyai matriks A ya. Matriks A-nya itu harus matriks, kalau N kali N ini matriks apa? Simetris. Persegi. Matriks persegi ya. Nggak harus simetris. Oke. Matriks persegi. Jadi untuk setiap matriks persegi, untuk setiap matriks persegi kita bisa mendapatkan uh, nilai eigen ya dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen. Jadi di sini jika A dan A kali X, di sini ada X-nya. Ya, X-nya itu vektor ya. Jadi di sini X kecil ya, di bold. A kali X adalah perkalian suatu skalar dengan X dengan vektor ya. Kok skalar sih? Ini adalah matriks sekali ya. Sorry, salah. Matriks dengan vektor dengan X, maka kalau vektor X-nya ini adalah vektor tidak nol, definisi vektor tidak nol sudah kemarin ya. Kalau X-nya ini adalah vektor tidak nol dari ruang dimensi N, ya. Kenapa R? R itu bukan ruang, R di sini adalah bilangan real, ya. Bilangan real berdimensi N, ya. Dari tidak nol di bilangan real berdimensi N, berarti nanti vektornya itu ada sebanyak N ukurannya kan, ya. Sebanyak N ukurannya gitu ya, karena dia berdimensi N, dan vektornya itu semuanya isinya bilangan real gitu maksudnya ya. Nah, disebut vektor eigen dari A. Ya. Sehingga
ya. Oh, ini benar-benar ini, ya. Skalar, ya. Jadi kita bisa mendapatkan vektor eigen dari A, ya. Kita bisa mendapatkan vektor eigen dari A jika kita bisa mendapatkan nilai skalar dikali dengan vektor eigen itu. Oke. Nah, jadi di sini AX adalah perkalian suatu skalar, skalarnya lambda, ya, dengan X lagi, gitu ya, X yang ini sama dengan X yang ini, ya. Oke. Nah, ini si X ini kita sebut dengan vektor eigen. Oke. Dan si skalarnya ini sendiri, si lambda ini, kita sebut dengan nilai eigen. Oke. Nah, jadi di sini nilai eigen dari A dan X disebut vektor eigen yang berkorespondensi dengan lambda. Kenapa istilahnya disebut berkorespondensi? Karena kita mendapatkan vektor eigen ini, ketika kita mengetahui lambdanya berapa. Oke, jadi ada korespondensinya, ada pasangannya. Untuk lambda 1, maka vektor eigennya ini. Untuk lambda 2, maka vektor eigennya ini. Untuk lambda 3, maka pasangannya adalah vektor eigen ini. Gitu. Ya. Nah, di sini ada nilai eigen yang berkorespondensi dengan vektor eigen, kita sebut dengan pasangan eigen. Ya, kita sebut dengan pasangan eigen. Ya. Pasangan-pasangan ini kalau lambda 1 dengan vektor 1, vektor eigen 1. Kalau lambda 2 dengan vektor eigen, lambda n dengan vektor eigen ke n, gitu ya. Nah, ini dikatakan sebagai pasangan-pasangan nilai, pasangan-pasangan eigen. Ya, oke, jadi yang dimaksud dengan pasangan eigen itu adalah kita dapat nilai eigennya dan kita dapat vektor eigen. Oke, nah, vektor eigen itu akan saling ortonormal. Ya, vektor eigen itu akan saling ortonormal. Ya, jika, nah di sini A, di sini kan ada vektor eigen pertama, yang mana ini akan sama dengan nilai eigen pertama kali vektor eigen pertama, gitu kan? Ya, karena mereka berpasangan, gitu ya. Sampai dengan vektor eigen ke n, ini pasangannya adalah nilai eigen ke n, gitu kan? Ya, oke. Di sini akan saling ortonormal jika determinan dari A dikurangi dengan lambda I sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kalau misalkan kan yang kita cari kalau dari vektor eigen, ya, oke. Si matrik itu dikali dengan vektor eigennya sama dengan 0. Jelas ya? Oke. Nah, sekarang sedangkan X ini adalah vektor yang tidak. Si X ini tidak 0. Kalau X ini tidak 0, maka yang di sininya, yang nilainya sama dengan 0. Maka di sini, determinan dari yang di depannya ini, atau determinan dari A dikurangi dengan lambda I, ini identitas ya, matrik identitas ya, ini sama dengan 0. Nah, sehingga kalian pernah menghitungnya waktu di aljabar linier, yang pertama dihitung adalah nilai eigen dengan rumus seperti ini. Jelas? Ya, seperti itu ya. Nah, contohnya nih, yang mudah aja, 2 kali 2 ya. Oke. A adalah matriks 2 kali 2. Ya. Isinya adalah 1, 2, min 1, 4. Oke. Kita akan mencari nilai eigen. Kita harus mendefinisikan dulu bahwa ini sama dengan 0, gitu kan? Ya, ini sama dengan 0. Oke, berarti di sini adalah determinan 1, 2, min 1, 4 dikali dengan lambda, dikali dengan 1, 0, 0, 1. Gitu kan? Ya, karena ini matrik identitasnya. Ya, ini akan sama dengan, kan ini lambdanya cuman kan ini skalar ya, skalar kali 1 sama dengan lambda, gitu kan? Ya, lambda kali 0, 0, gitu kan? Ya, lambda kali 0, 0, lambda kali 1, 1. Berarti lambdanya hanya ada di diagonal utamanya ini. Oke?
Jelas ya? Oke. Nah, jadi di sini sekarang determinan satu, ingat ini kurangi, kalau kurangi itu ya antar elemennya aja kan? Ya. Jadi satu dikurangi dengan, karena di sini ada nilainya, jadi dikurangi dengan lambda. Satu min lambda, gitu kan? Ya. Sekarang yang ini, dua dikurangi nol sama dengan dua. Min satu dikurangi nol sama dengan min satu, dan terakhir 4 dikurangi lambda. Kita dapat determinan seperti itu. Oke, determinan dari matrik ini. Determinan dari matrik ini, kalau 2 kali 2 mudah kan? Ya, adalah kali silang. Ini kali ini, ya kan? Terus dikurangi ini kali ini kan? Ya kan? Ya. Jadi di sini 1 dikurangi lambda dikali dengan 4 dikurangi lambda, gitu kan? Ya. Jadi dikurangi dengan min 1 dikali dengan 2. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan adalah dari sini berapa? 1 berarti di sini 4 dikurangi lambda, terus sekarang yang lambda ini minus 4 lambda, gitu kan? Ya, lambda kali lambda plus lambda kuadrat. Gitu ya. Di sini ada minus 1 lambda dan di sini ada minus 4 lambda. Jadi berapa? 4 kurangi 5 lambda ditambah lambda kuadrat, gitu kan? Ya kan? Nah, itu untuk yang depannya aja. Sekarang yang belakangnya adalah minus 2. Minus 2. Jadi kurangi minus 2 jadi plus 2, gitu kan? Ya. Jadi yang ini adalah min 2 karena di sini dikurangi jadi plus 2. Jadi yang ini di plus 2, gitu kan? Ya. Jadi didapatkan lambda kuadrat, ya kan? Ya. Dikurangi dengan minus kan di sini ya. Dikurangi dengan 5 lambda ditambah 4 plus 2. Berapa? 6. Seperti itu ya. Oke. Nah, terus dari sini kita dapatkan adalah biasa ya ini mah ya. Kalau dijumlahkan hasilnya yang ini, kalau dikalikan hasilnya yang ini, gitu kan? Ya. Yang mudah aja dulu ya. Mudah aja dulu. Oke. Nah, didapatkan lambdanya dari sini didapatkan lambda min 3 dikali dengan lambda min 2. Maka dari sini kita dapatkan lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2-nya sama dengan 2. Berarti nilai eigennya ada 2 dari matriks 2 kali 2. Oke, jelas? Oke, lanjut ya. Nah, selanjutnya setelah dapat nilai eigennya, kita akan cari nilai vektor eigen. Ya, ingat vektor eigen tadi persamaannya seperti ini akan sama dengan vektor 0, gitu kan? Ya, sama dengan 0. Jadi kita punya sekarang untuk lambda satunya sama dengan 3 tadi kan? Lambda satunya sama dengan 3 kan? Ya, oke. Jadi di sini adalah 1 kan ini kayak tadi ya. Ininya lambdanya ganti sama 3 ya. Oke. Jadi 1 dikurangi 3 gitu kan? Oke. Nah, di sininya min 1, 2 ini tetap sama. Jadi kayak yang ini nih. Seperti yang ini nih. Ya. Oke. Jadi di sini 1 dikurangi dengan 1 dikurangi lambdanya jadi 3 gitu kan. Lambda ininya jadi 3 kan? Ya. Oke. Yang ini nanti 4 dikurangi 3 gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini 1 dikurangi 3 terus di sini 2 min 1 ini 4 dikurangi 3 kali X1. Oke. Ini vektor. Vektor berarti kalau di sini ada 2 1 2 gitu ya. Oke, maka vektornya pun berukuran 2 ya, atau 2 kali 1. Jelas ya? Oke, jadi kita dapatkan seperti ini. Ingat, 1 dikurangi 3 jadi ini min 2, 4 dikurangi 3 jadi jelas kita dapat seperti ini kan? Ya, seperti halnya kemarin ya, untuk mempermudah mendapatkan X11 dan X21, kita akan menggunakan operasi baris elementer. Oke. Nah, jadi di sini yang pertama B1-nya supaya ininya jadi 1 gitu kan? Ya. Maka kita bagi dengan min 2. Jadi min 2 dibagi min 2 sama dengan 1 gitu kan? Ya. 2 dibagi min 2 sama dengan min 1.
Oke. Nah, setelah itu ya B2-nya yang ininya ya kita tambahkan dengan B1 dikali 1. Oke. Nah, jadi karena yang ininya min 1 kan? Ya, jadi dari sini gini atau di sini teh ada gini dulu ya. 1 min 1 di sini masih min 1 1 masih gitu kan? Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ini harus jadi 0 ya. Oke, dalam operasi balis elemen supaya ini jadi 0, maka B2-nya itu sama dengan B2 ya atau min 1 ini dikurangi dengan B1 kali 1. Sorry. Ya benar. Kali 1 gitu kan? Ya. Kalau di sininya B2-nya sama dengan min 1 dikurangi dengan B1-nya berapa? 1 gitu ya. 1 dikali 1. Jadi di sini sorry. Plus 1 gitu ya. Ininya min 1 di sini ya. Oke. Oh, sah. Ya. Jadi di sini B2 ya min 1 dikurangi dengan ditambah kok dikurangi terus sih ya. Ditambah dengan 1 itu sama dengan 0 gitu ya. Jelas ya? Oke. Nah, berarti yang kanan pun seperti itu kan? Berarti di sini 1 yang ini kan B2-nya 1 ditambah dengan ini bukan dikurangi ya, ditambah ya. Ditambah dengan min 1 kali 1 kan? Oke. Berarti di sini 1 ditambah min sama dengan berarti kita dapat seperti ini. Jelas? Oke. Setelah dapat seperti ini, jelaslah bahwa kalau misalkan kita 1 min 1 0 0 gitu ya, dikali X1 ini 21, ini sama dengan 0 0, berarti di sini ini sama aja dengan yang ini mah 0 kan nggak kita perhitungkan kan? Ya. Jadi kita punya yang atas kan? Ya kan? Ya, 1 berarti di sini X1 1 kali 1 gitu kan? Ya. Ditambah dengan min 1 kali X21 gitu kan? Di sini sama dengan 0. Ingat, yang ini minus kan? Ya kan? Jadi X11 sama dengan kan ininya berpindah ruas ke sini. Jadi sama dengan X21. Jelas ya? Oke. Jadi di sini didapatkan X11 sama dengan X21 gitu kan? Ya. Misalkan X11-nya C, maka X21 pun akan sama dengan C seperti ini. Ya. Nah, ini vektor eigen ini. Ini vektor eigen. Bisa C-nya itu bisa 1, bisa 0,5, bisa berapapun lah. Ya. Nah, sekarang yang akan kita cari adalah kalau misalkan X-nya bisa berapapun, berarti itu nilainya banyak kan? Ya, nilainya banyak. Saya ingin nilainya yang tunggal. Untuk mendapatkan nilai tunggal, maka si vektor eigen ini ya kita ambil vektor eigen yang sifatnya itu adalah vektor eigen ortonormal. Pernah dengar ortonormal? Orto itu dari ortogonal yang artinya apa? Saling tegak lurus, dan normal itu apa? Normal itu ini normal matematik ya, bukan distribusi normal. Kalau dalam matematik yang disebut normal itu berarti dia itu 1. Panjangnya sama dengan 1. Jadi vektor eigen ortonormal berarti dia itu ortogonal dengan panjang vektornya sama dengan 1. Ya. Supaya panjang vektornya sama, jadi seperti ini nih ya. Kalau misalkan kita punya vektor seperti ini, ya, ini vektor pertama, ini vektor kedua, ya. Ini ujungnya mau di sini juga bisa kan? Di sini 0,5 dan ini 0,5 boleh kan? Vektor yang sampai sini juga itu vektor, dan vektor yang ini kan saling tegak lurus kan? Ya kan? Ya. Jadi panjangnya bisa berapa aja. Supaya nilai vektornya ini sama, tetap, maka kita akan cari panjang vektornya sama dengan 1. Supaya panjang vektornya sama dengan 1, maka si vektor itu kita bagi dengan panjang vektornya.
gitu kan? Ya, supaya sama dengan 1. Ya, kalau dibagi dengan panjang vektornya, itu kan jadi sama dengan 1. Sekarang panjang vektornya ini gimana? Panjang vektornya adalah kita sebut dengan norm, ya, kita sebut dengan norm. Itu sama dengan ini sama dengan yang Euclidean atau apa teh? Kalau dalam dua itu uh, Pitagoras, ya kan? Ya, jadi si vektornya ini masukin aja. Ini vektor yang pertama C masuk ke sini, dan yang kedua C masuk ke sini, dikuadratkan terus nanti dijumlahkan. Setelah itu diakarkan, gitu kan? Ya, oke. Nah, ini masih C. C bisa berapa aja? Kita dapat seperti ini, akar C kuadrat dikali dengan 1 tambah 1, boleh kan? Ya, ini akan sama dengan C-nya ini kan, ini kali ya. Kalau kali kan bisa dikeluarin kan? Ya, oke. Asalnya pangkat jadi pangkat 2, jadi karena diakarkan jadi C saja, seperti ini kan? Ya, 1 tambah 1, 2 kan? Jadi C akar 2. Ini panjangnya. Ya, ini panjang. Supaya saya mendapatkan vektor eigen yang ortonormal atau vektor eigen yang saling ortogonal dan panjangnya hanya 1, maka si vektor ini kita bagi dengan panjangnya ini. Oke, kita bagi dengan panjangnya itu. Jadi di sini C dibagi dengan C akar 2, terus yang bawah pun C dibagi dengan C akar 2. Jelas ya? Karena di sini ada C, di sini pun ada C, dan di sini ada C, di sini ada C, gitu ya. Atau C per C itu sama dengan 1, gitu ya. Ya, jadi kita dapatkan 1/2. Yang bawah pun 1/2. Maka vektor eigen ortonormal untuk matriks ini dengan pasangannya adalah 3, pasangan nilai eigen yang jadi pasangannya adalah 3, itu adalah 1/2, 1/2. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas ngitungnya? Jawab dulu, jelas nggak? Oke, karena kalau jelas, Anda boleh coba di rumah untuk apa? Lambda 2. Lambda 2 tadi nilainya berapa? 2. Jadi di sini masukin 2, di sini masukin 2. Terus seperti ini, cari OBE-nya, terus nanti dibagi dengan panjangnya gitu kan? Ya, pokoknya nanti akan didapatkan 2/5, 1/5. Dicoba ya. Oke, supaya Anda bisa ya. Ini mah bukan dicoba di praktikum ya. Nah, kalau di praktikum mah gampang ya. Nanti tinggal eigen dalam kurung matriks A-nya langsung keluar nilai eigennya ya. Oke. Tapi kan Anda bukan D3 ya. Oke. Anda kan sarjana. Cobalah ya, setidaknya tahu bagaimana cara mendapatkan nilai eigen. Oke, lanjutkan. Oke, yang ini dicoba ya di rumah. Oke, mau berkelompok terserah, mau coba bareng-bareng terserah, ya. Oke, ya. Nilai dan vektor eigen dari matriks semi definite positif dan dari matriks definite dan semi definite positif. Oke, ya. Nah, jadi ada ketentuan bahwa kalau matriks A ini definite positif atau semi definite positif, maka suatu metode multivariat itu bisa berjalan. Oke. Nah, Anda pernah belajar apa itu matriks definite positif? Pernah? Belum? Belum? Jawab aja kalau belum, belum. Dan apa itu semi definite positif? Pernah? Belum ya? Definite positif aja belum, apalagi semi definite positif ya. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan semi definite positif? Definisi, ya. Definisinya yang disebut dengan definite positif jika ini suatu vektor ditransposkan dikali A dan dikali dengan vektor itu, ya, seperti ini, itu nilainya lebih besar dari 0. Maka disebut dengan definite positif. Positif, karena dia lebih besar dari 0. Tapi kalau misalkan si perkalian kuadrat ini sebenarnya perkalian kuadratik. Ya, pernah disampaikan nggak ya? Kemarin-kemarin. Ya,
Oke. Perkalian kuadratik ini, ya, nilainya ada nolnya atau lebih besar sama dengan nol, maka dia itu semi definite positif. Kenapa semi? Karena ada nol. Nol itu kan bukan nilai negatif, bukan negatif, bukan positif kan? Ya, karena di situ ada nolnya, maka kita sebut dengan semi definite positif. Jelas? Ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan dia kurang dari nol adalah definite negatif, gitu ya. Nah, setelah kita definisinya yang ini, ya, definisi apa kuadrat ini, x transpose 1 x transpose dikali dengan a dikali x itu sama dengan lebih besar atau tidak, gitu ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa dapatkan bahwa x transpose dikali dengan a dikali dengan x itu sama dengan apa lambda t tadi? Nilai. Sehingga untuk melihat dia itu definite positif, semi definite positif, atau dia itu definite negatif, itu kita bisa berdasarkan nilai eigen. Oke, Pak, kalau misalkan dia itu ada nilai eigennya ada negatifnya, ada positifnya, yaitu matrik biasa, ya. Bukan semi definite, bukan definite positif, bukan semi definite positif, bukan matrik definite negatif, ya. Pak, kalau misalkan di sini lambda I-nya atau nilai eigennya lebih kecil sama dengan 0, nah itu baru semi definite negatif. Nanti ya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan semua ada, nolnya ada, itu ada, nah itu atau ada negatifnya, ada positifnya aja. Kalau nggak ada nol pun itu ya itu matrik biasa, bukan matrik definite. Ngerti kan? Ya. Definite itu kan artinya defined, terdefinisi bahwa nilai eigennya, terdefinisi bahwa X transpose A dikali X-nya sama dengan positif. Ngerti kan? Ya. Jadi kalau misalkan dia ada negatifnya, ada positifnya, dia tidak terdefinisi itu positif, tidak terdefinisi itu dia negatif, gitu kan? Ya. Jadi ya kalau ada semuanya yaitu bukan matrik definite. Ngerti kan? Ya. Seperti itu. Oke, untuk sembarang vektor X, oke, yang mana X-nya itu tidak sama dengan. Oke, nah jadi ke depannya itu ada hal yang kalau misalkan si matriks A itu tidak definite positif atau tidak semi definite positif, maka metode multivariat ini tidak bisa digunakan. Berarti kan? Seperti itu. Ada hal seperti itu. Oke, nah Oke, nah sekarang kalau misalkan kita punya matriks A, ya, yang mana A itu dibangun dari B kali B transpose, ya, A itu jadi B kali B transpose itu sama dengan A, gitu ya, oke, atau B transpose dikali B itu sama dengan A, maka dapat dipastikan bahwa itu matriks definite positif. Dapat dipastikan bahwa itu adalah matriks definite positif. Contohnya ini, ya. A-nya adalah B transpose B, ya. Maka kita ganti A-nya sama dengan B transpose B, gitu kan? Ya. Dengan yang kemarin ya bahwa kalau kita punya X transpose B transpose, ya. Oke. Kata keluarkan transposnya, maka ininya akan jadi ngebalik. Ini sama dengan B dikali X transpose, gitu kan? Ya. Yang kemarin, properti yang kemarin, coba dilihat lagi. Ya, oke. Nah, jadi kita bisa dapatkan bahwa yang ini adalah B dikali X transpose. Jelas? Oke. Karena X itu, vektor itu, kita bisa perlakukan sebagaimana matriks. Oke. Jadi kemarin itu kan, kalau misalkan kita punya A, B transpose, kalau nggak salah seperti itu sama dengan B transpose kali A transpose, gitu kan? Ininya muter, ya, jadi kebalik. Ya, nah ini juga sama, ya. Kalau kita punya X transpose B transpose, maka ini adalah
B dikali X transpose. Kita dapat seperti ini. Oke. Sekarang B dikali X transpose dikali B dikali X transpose. Ya. Sorry, gak ditranspose kan. B dikali X transpose dikali dengan B kali X. Itu akan sama dengan B kali X kuadrat. Karena ini kalau misalkan kita punya apa? A, B, C, D, ya. Sorry, A, B, C, D transposnya berarti di sini adalah A, C, B, D gitu ya. Oke. Ini adalah ini kali ini kan. Jadi A kuadrat tambah C kuadrat gitu kan. Ya. Terus yang ininya adalah B, A, B dikali dengan ditambah dengan apa? CD, CD. Terus yang ininya adalah BA ditambah dengan ini teh apa? D ya. DC ya. DC terus yang ininya adalah B kuadrat ditambah dengan D kuadrat ya. Yang seperti ini kita sebut dengan matriks kuadrat. Oke. Nah, jadi di sini dia adalah norm dari matriks ini yang dikuadratkan. Oke. Di sini karena Y ini adalah norm. Norm itu adalah representasi jarak. Ya. Jadi ini akan sama dengan Y kuadrat ditambah dengan dan seterusnya. Sesuatu yang dikuadratkan, baik itu negatif ataupun positif, dia akan bernilai positif. Maka, dan diakarkan, ya pasti positif lah. Maka, di sini, kalau kita punya B kali B transpose, atau B transpose B, itu akan bernilai positif. Maka, kalau kita punya matriks seperti ini, matriks A, yang mana A-nya itu dibangun dari B, B transpose atau B transpose B, maka akan dipastikan itu adalah definite positif. Oke. Nah, tapi masih ada catatannya. Jika terdapat YI, di sini YI ini, ya, yang vektornya adalah vektor 0, ya, maka A itu kita sebut dengan semi-definite positif. Karena kan di sini bisa aja 0 kan, ya kan, nilai 0 itu. Seperti itu. Jadi untuk yang B transpose B atau B transpose ini sudah dipastikan bahwa dia itu definite positif atau semi definite positif. Jelas ya? Oke. Nah, jadi kalau kita perlu matriks semi definite positif atau definite positif, kita harus pastikan bahwa si A-nya itu adalah hasil perkalian dari dua matriks. Jelas? Oke ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, karena XI dan XI tilde, ya, XI dan XI lainnya, gitu kan ya, vektor vektor eigen yang satu dengan vektor eigen lainnya, gitu ya, di sini saling ortonormal, ya, sehingga di sini kalau dia XI dengan, karena tadi kan kita udah panjangnya itu kita sudah diortonormalkan kan, ya, kalau ortonormal panjangnya satu, maka di sini XI transpose XI itu sama dengan satu. Oke. Nah, dan kalau dia itu XI dengan yang lainnya itu sama dengan 0. Ya. Di sini untuk I tidak sama dengan I tilde ya. Oke. Akibatnya di sini XI transpose kali A kali XI ini sama dengan lambda I dapat ditulis dengan menggunakan matriks seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan tadi ada dua ya, ada dua, mana tadi contoh, nah di sini jadi X besarnya atau matrik X ya itu dibangun dari matrik ini, matrik ya, dibangun dari dua vektor. Ini kan vektor eigennya ada dua ya. Oke, vektor eigennya ada dua kan ya. Di sini vektor eigen 1 dan vektor eigen 2 gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini
X ya, kalau kasus ini adalah vektor eigen satunya berapa? 1/akar 2, 1/akar 2. Vektor eigen keduanya berapa? 2/akar 5, 1/akar 5. Ini adalah matriks X. Oke. Nah, jadi karena ini saling ortogonal, ya, antara XI dengan X lainnya saling ortogonal, ya. Jadi kita bisa bentuk seperti ini, ya. Yang mana tadi X itu adalah matriks yang setiap kolomnya adalah vektor eigen, ya. Ini adalah A, ini matriks yang ya sama tadi mau ditransposkan, kalau ini enggak gitu ya. Dan ini adalah lambda. Lambda itu apa? Lambda itu adalah diagonal dari lambda 1 dan seterusnya sampai lambda n. Jadi dia matriks diagonal. Jadi kalau misalkan tadi ya 1/akar 2, 1/akar 2, di sini berapa sih tadi deh? 2/akar 5 ya. Oke. 2/akar 5, 1/akar 5 ya. Ini dikali matriksnya tadi matriksnya berapa ya? Terus di sini dikali X transposnya, ini akan sama dengan ya, akan sama dengan di sininya 3002. Akan sama dengan itu. Ya. Oke. Akan sama dengan. Nah, karena kita dapat seperti ini ya. Oke, oh ini penjelasan yang tadi ya, bahwa X itu ada setiap kolomnya adalah vektor-vektor eigen. Ya, oke. Kita bisa melakukan penguraian spektral dari sebuah matriks simetris tersebut. Matriks tersebut disebut juga dengan dekomposisi nilai eigen. Matriks simetrisnya maksudnya apa? Kan ini matriks diagonal itu matriks simetris juga kan? Ya, oke. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini, ya. X transpos A dikali X sama dengan lambda, gitu kan? Ya. Ketika kita kalikan sebelah kirinya dengan X, ini dikalikan X, maka yang ini pun harus dikalikan X kan? Ya. X transpos X itu jadi identitas karena dia itu saling ortogonal tadi kan? Ya. Dan yang kanan pun kita pakai X transpos, gitu kan? Ya, sebelah kanan. Kalau sebelah kanan X transpos, maka yang ini pun harus pakai X transpos, gitu kan? Ya, jadi kita dapat seperti ini. Ingat, yang ini adalah identitas, ya, karena tadi saling ortogonal, dan yang ini pun identitas. Maka karena di sini kali I dan ini pun kali I, maka ini kita dapatkan A sama dengan X lambda X transpos. Oke, lambda sama dengan X lambda, A sama dengan X dikali lambda dikali X transpos, ini kita sebut dengan dekomposisi nilai eigen. Kenapa dekomposisi? Kalau misalkan kalian beli minuman atau makanan, di sana kan selalu tertulis komposisi, gitu ya. Komposisinya apa? Misalkan ada jahenya, ada susunya, ada apa gitu kan? Ya. Nah, kalau sebaliknya dari komposisi, kita sebut dengan dekomposisi. Jadi dari yang asalnya asalnya minuman, kita bagi-bagi mana jahenya, mana itunya gitu kan? Ya, oke. Walaupun itu nggak mungkin terjadi ya dalam nyata. Tapi ibaratnya seperti itu. Dari satu matriks A, kita bisa mendapatkan dua matriks, yaitu matriks X dan matriks lambda. Kan X mah X transpos ini sama aja. Yang ini mah ini ditransposkan kan? Jadi kita bisa dapatkan dua matriks, yaitu X dan lambda. Dua matriks itu. Jadi kita dekomposisi. Asalnya satu dibagi jadi dua ya. Sebenarnya dekomposisi itu ada yang jadi tiga nanti ya. Dan sebagainya. Oke. Nah, jadi kenapa disebut dekomposisi? Ya, kita pecah, kita ambil ya matriksnya itu. Oke, nah jadi di dekomposisi di sini dari satu matriks bisa jadi dua matriks X sama lambda, dan dia itu kenapa namanya dekomposisi nilai eigen? Karena dari lambdanya itu isinya adalah nilai-nilai
eigen. Ngerti kan? Maka kita sebut dekomposisi nilai eigen. Ya. Nah, dekomposisi nilai eigen inilah yang akan sangat sering Anda temui di multivariat. Ya. Bahkan untuk uji MANOVA pun pakai ini. Ya, dekomposisi nilai eigen. Walaupun ya nanti di R-nya itu mudah, di R-nya mudah. Tinggal sama dengan A dikali dengan eigen dalam kurung A nanti ya. Nah, nanti keluar X-nya langsung keluar dan lambdanya juga langsung didapatkan berapa. Ya. Oke, seperti itu. Sorry, yang didapatkan itu bukan lambdanya, tapi lambda 1, lambda 2, ini mah tinggal dikonversi aja ke dalam didiagonalkan dari lambda ya. Seperti itu ya. Nanti praktikumnya insya Allah ada. Ya, seperti itu. Oke, dengan A adalah matriks simetris N kali N, X adalah suatu matriks ortogonal. Oke, yang mana X itu adalah setiap kolomnya adalah vektor eigen, dan lambda adalah matriks diagonal, yang mana lambdanya itu adalah setiap diagonalnya adalah nilai-nilai. Ada pertanyaan? Lanjut? Oke ya. Nah, dari pasangan eigen tersebut, ya, dari pasangan eigen, kita punya beberapa 3 teorema yang ini akan sangat sering digunakan dalam analisis multivariat. Ya, teorema pertama adalah determinan dari matriks A. Ya, kalau kita hitung determinan dari matriks A, itu sama dengan perkalian dari nilai-nilai eigen. Ya, ini saya sebutkan juga tadi. Ini pi untuk setiap nilai eigen. Pi itu adalah tadi apa? Produk atau hasil kali. Hasil kali namanya juga hasil kali, ya berarti dikali-kaliin kan? Seperti itu. Ya. Jadi determinan A itu akan sama dengan perkalian dari nilai eigennya. Jadi kalau kalian udah dapatkan nilai eigennya, mau tahu determinannya, kalikan aja semua nilai eigen. Itu adalah determinan dari A. Oke, itu yang pertama. Teorema yang pertama, ini yang akan sering digunakan dalam analisis multivariat. Sekarang, kalau determinan A-nya itu sama dengan 0, maka hasil kalinya sama dengan 0, mungkin nggak ada lambda. Mungkin nggak? Hasil kalinya sama dengan 0, gitu kan? Mungkin aja, tapi ada lambda yang 0. Kalau determinannya sama dengan 0, berarti nanti dia itu sudah dipastikan dia itu bukan definite positif. Tapi dia itu adalah semi definite positif karena ada non. Ngerti kan? Seperti itu. Ya. Oke. Oke, jadi jika lanjut, jika A ini sama, maka trace, tahu kan trace? Lah, kemarin nggak dikasih tahu. Trace itu adalah jumlah dari, lupa saya, diagonal U. Ya, jadi kalau misalkan kita punya 1, 2, 3, 4, maka trace-nya adalah 5. Oke, simple kok, mudah. Ya. Nah, jadi kalau kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kan N kali N kan? Ya, berarti di sini harus N kali N, oke. Di 7 matrik persegi, 8, 9 gitu kan? Ya. Maka trace-nya adalah 15. Udah ya? Oke. Nah, kalau ini matrik A, trace dari matrik A itu akan sama dengan penjumlahan dari nilai-nilai eigen. Oke, akan sama dengan penjumlahan dari nilai-nilai eigen. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Ini juga harus Anda ingat karena nanti saya akan mengupas ini lagi. Ya.
Karena seperti ini maka seperti ini gitu ya. Oke. Nah, yang terakhir, jika A matriks X kali N dan ini adalah dekomposisi nilai eigennya, maka pangkat A akan mudah dihitung dengan cara seperti ini. Ya. Kalau misalkan Anda punya seperti ini, 1, 2, 3, 4, A kuadrat berarti di sini 1, 2, 3, 4. Oke, seperti itu kan? Ya. Maka di sini 1 kali 1 tambah 2 kali 3 gitu kan? Ya kan? Terus yang ininya, yang itu yang atas kiri kan? Ya. Yang atas kanannya 1 kali 2 ditambah 2 kali 4 gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, itu baru 2. Kalau pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6, pangkat 10, pangkat min 1. Nah, di sini si N ini bilangan real. Untuk mau A pangkat berapapun, di sini kita bisa menghitungnya kalau kita punya vektor eigen, nilai eigen. Nanti kan? Ya. Jadi kalau misalkan ya kita mau dari matriks ini, ya matriks mana tadi yang jadi contoh? Nah yang ini, ya apa dari matriks ini, ya untuk dapatkan A pangkat 5-nya, kita tinggal hitung dengan menggunakan tadi vektor eigennya adalah 1 per akar 2, ya. Di sininya 1 per akar 2, transpos ya. X X A transpos X lambda transpos. Bentar. X lambda transpos. Oke, berarti gitu. Mana tadi? Oke. 1 per akar 2. Terus di sininya adalah 2 per akar 5. Per akar 5 gitu kan? 1 per, di sininya adalah 30, 02 ya. Dan di sini adalah transpos. Oke, transposnya 1 per akar 2, 1 per akar 2. Oke, di sininya adalah 2 per akar 5, 1 per akar 5. Nah, ininya tinggal pangkat 5 aja di sini. Oke. Kalau misalkan kita ingin pangkat 6, kita pangkat 6 di sini, jadi hitung dulu ini pangkat 6. Terus nanti tinggal kalikan dengan vektor-vektor eigen. Dan lebih cepat kan? Kalau kita udah punya vektor eigen dan nilai eigen. Ya. Pak, kalau di sini pangkat setengah boleh nggak? Boleh. Karena N minus setengah boleh. Karena N-nya itu adalah bilangan real. Jadi di sini pangkat minus setengah. Oke. Nah, sekarang ya. Pak, kalau misalkan di sini karena ini matriks diagonal, ingat saya pernah bilang kalau kita punya matriks diagonal, operasi-operasi matriks itu akan lebih mudah. Ya. Kalau ini matriks diagonal, maka lambda 1, 0, 0, lambda 2, ini mau ukuran berapapun ya. Mau 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, 10 kali 10, sama aja berlaku ya. Oke, itu pangkat N, itu akan sama dengan lambda 1 pangkat N, ini 0, 0, lambda 2 pangkat N. Gampang kan ngitung? Ya kan? Daripada ngitung tadi berkali-kali, A kali A kali A, A kali A, A kali A, A kali A, gitu kan? Ya, oke. Kalau seperti ini kan mudah. Ini akan sama. Oke, kita pakai lambdanya yang ini ya. Yang ini nih ya. Oke, 3, 0, 0, berapa? 2 pangkat min setengah. Gitu kan? Ya, bebas mau min seperempat, mau berapa, karena bilangan real ya. Ini akan sama dengan 3 pangkat min setengah, gitu kan? Oke. Terus di sini 0, di sini 0, di sini 2 pangkat min. Pangkat setengah itu berapa? Akar 3 pangkat min 1 gitu kan? 0, 0. Di sini akar 2 pangkat min. Jadi ini sama dengan 1 per akar 3, 0, 0, 1 per akar. Mudah kan? Ini tinggal ngitung aja, yang ini tinggal ngitung gitu.
Oke. Jadi dari setelah kita dapatkan nilai eigen dan vektor eigen, ini akan memberi kemudahan buat kita untuk menghitung A pangkat N. Oke. Dan N-nya berapa aja. Ya. Oke, jadi sorry, tadi kita belum beres ya. Nah, jadi setelah kita dapat nilai ini, ya, nanti nilai ininya kita masukkan ke sini kan, ya, nanti kalikan dengan apa ini vektor eigennya. Vektor eigen ini kali ini nanti dikalikan dengan vektor eigen transposnya. Didapatkanlah A pangkat min setengahnya berapa. Itu ya. Oke, ini baru lambda pangkat n. Ya. Oke, jelas ya. Oke, ya. Semi semi definite positif. Hmm? Kalau kalau lambda sama dengan nol aja, itu bukan bukan semi definite positif. Kan semi sebenarnya dia definite positif, tapi karena ada nolnya, mau satu ke mau dua ke, ya. Tapi kalau lambdanya nol semua, berarti nilai eigennya nol semua. Kalau nilai eigennya nol semua, berarti itu dipastikan bahwa dia itu nggak bisa diinfuskan. Ngerti kan? Ya, tadi kan kalau nilai eigennya semua berarti dia itu nggak bisa diinfuskan. Ya, jadi ya dia itu nggak bisa dapat nilai eigen gitu ya. Oke, nggak bisa di apa si matrik A itu tidak bisa didapatkan suatu skalar yang bisa dikalikan dengan vektornya. Nanti jadi si ininya nggak berlaku kalau dia lambdanya nol semua. Bukan matrik definit, ya. Jadi tidak terdefinisi di tiga ini. Jadi bukan matrik definit. Lambda satunya min satu, lambda duanya nol, lambda tiganya adalah plus satu. Itu bukan matrik definit, ya. Jadi yang disebut matrik definit itu yang terdefinisi harus apa, ya. Maka masih matrik definit campur daripada matrik definit campur ya udah semua itu tidak bisa didefinisikan sebagai positif. Nah, gitu mungkin ya. Karena ada negatifnya, tidak bisa didefinisikan sebagai negatif karena ada positifnya. Jadi itu matrik yang tidak bisa didefinisikan dalam hal negatif positifnya tentunya. Jadi itu bukan matrik definit. Jelas? Ya, definit negatif. Ya, definit negatif. Tapi nanti apa? Dalam analisis multivariat kita itu akan menghindari definit negatif. Ya, kita bisa jalan kalau dia itu semi definite positif atau dia definite positif. Selain itu nggak bisa berlanjut, gitu ya. Oke, ada lagi ya. Itu semi definite negatif ada, ya. Nggak saya tulis aja di sini. Sebenarnya ada semi definite negatif, ya. Tapi itu jarang sekali kalau di statistik di kita, gitu ya. Oke, semi definite negatif. Ada lagi? Lanjut? Lanjutkan, oke ya. Nah, ini nanti akan sering digunakan dalam analisis multivariat ya. Nanti ada A pangkat, nah penutupannya yang tadi A pangkat minus setengah gitu ya. Oke, ngitungnya ya berdasarkan ini. Ya, berdasarkan ini. Atau A pangkat 2 ya, kita bisa berdasarkan ini. Apalagi di stokastik ya. Di stokastik itu sering kita gunakan karena pangkatnya itu melambangkan langkah. Dulu kan stokastik sama saya sama Bu. Oh sekarang, oh, sekarang ya.
Kayak tadi ya, tadi benar ya. Nah, berarti sekalian aja. Sekalian aja nanti di stokastik si pangkat n-nya ini akan menyatakan dia itu langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga ya. Oke. Nah, kita biasanya untuk lebih mudahnya adalah cari nilai eigennya, cari vektor eigennya, terus kita pakai yang ini daripada nanti pangkatkan berapa kali gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Oke. Ada pertanyaan lagi tentang pasangan eigen dan dekomposisi nilai eigen? Jelas ya. Oke. Nah, sekarang tadi dekomposisi nilai eigen itu berlaku untuk matriks berukuran n kali. Memang semua matriks n kali n. Ada matriks berukuran n kali m atau matriks rektangular. Oke. Nah, untuk matriks berukuran n kali m biasanya nih, biasanya si B ini kayak tadi. B ini kita kalikan dengan transposnya. Jadi B kali B transpos. Oke. Nah, B kali B berarti di sini N kali M dikali dengan M kali N didapatkan matriks A-nya berbentuk N kali N. Kalau udah gini, jalan deh. Bisa pakai nilai eigen, benar nggak? Ya, oke. Atau B transpos B, B transpos B, kita hitung dulu. Misalkan ini adalah matriks M, misalkan ini adalah M kali N, dan ini M kali N. Maka ini akan menjadi ini N kali M ya. N kali M, ini akan menjadi M kali M. Bisa kan ngitung dekomposisi nilai eigen dari sini kan? Bisa? Bisa. Karena si A dan si M-nya itu adalah matrik selain matrik persegi, kalau dari sini nih, ya, oke, kita punya teorema yang tadi, teorema yang ini. Kalau dia itu dibangun dari B, B transpos atau B transpos B, maka kita bisa pastikan bahwa dia itu definite positif atau semi definite positif. Ya, jadi kita bisa pastikan bahwa nilainya itu adalah definite positif atau semi definite positif. Oke, karena dari B transpos. Oke, dengan memanfaatkan B transpos B dan B transpos, kita bisa dapatkan dekomposisi dari M kali N. Oke, nama dekomposisinya adalah dekomposisi nilai singular. Ya. Yang mana di sini dekomposisi nilai singular ini langsung aja ke bawah ya. Oke, ya. Langsung aja ke yang ini, yang atas. Ya, ini lebih detailnya seperti ini ya. Oke, jadi di sini adalah B yang berukuran N kali M, ya, itu sama dengan, jadi dari satu matriks kita akan mendapatkan 3 matriks baru. Ya, sama dengan U yang di sini U-nya adalah, nah gitu aja lah supaya nggak susah buka ya. U-nya itu adalah N kali N. Oke. Nah, terus D-nya itu adalah L kali L. Sorry, N kali N. Sorry, ini L kali L. Gitu ya. Oke. Terus di sini V transposnya adalah L kali M. Bisa kan? Kalau kita punya seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang coba ya, kalau misalkan kita hitung dari B transpos tadi jadi N kali N kan? Ya. Kalau B ada di sini nggak? Nah,
Kalau kita punya B transpos, maka itu yang tadi ya, U dV transpos gitu kan, ya, dikali dengan, ingat transposnya, jadi kalau misalkan kita punya U dV transpos, kalau kita transposkan, itu akan sama dengan ininya balik ke sini, ininya ke sini kan, ya. Jadi di sini U transpos kali D transpos, V transpos kali D transpos, U-nya asalnya, V-nya asalnya transpos ya. Jadi enggak kan, ya. Jadi enggak, yang U-nya asalnya enggak transpos, di sini jadi transpos. Gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini dikali dengan V D transpos U transpos. Jelas? Oke ya. V kali V transpos ini adalah matriks ortonormal. Karena dia matriks ortonormal, maka di sini akan sama dengan identitas. Identitas berarti di sini dapatkan U D transpos dikali D transpos dikali U transpos, gitu kan? Ya. Ini akan sama dengan kalau D transpos itu sama dengan lambda, maka ini akan sama dengan U kali lambda 1 dikali U transpos. Benar nggak? Yang ini adalah dekomposisi nilai eigen yang tadi. Jadi D itu di sini, kalau lambda ini adalah nilai eigen, maka D itu adalah akar dari nilai eigen. Jelas? Karena di si D ini juga, kalau misalkan kita punya tadi 3002 nilai eigennya kan, ya, ini akan sama dengan, karena di transpos juga nggak masalah ya, D sama D transpos kalau matriks diagonal ya itu juga kan, ya. Oke, ini sama dengan akar 3 0 0 akar 2 dikali dengan akar 3 0 0 akar 2. Benar nggak? Ya, ini kali ini kan gitu kan, ya. Nah, jadi di sini D ini adalah matriks diagonal, ya kan? Yang nilai-nilainya adalah akar dari nilai nilai apa? Nilai eigen. Akar dari nilai eigen itu kita sebut dengan nilai singu. Oke, jadi dari sekarang kalian sudah diperkenalkan bahwa nilai singular itu adalah akar nilai eigen. Oke, oh Pak, jadi ngitungnya pakai nilai eigen juga? Iya, ngitungnya pakai nilai eigen, pakai dekomposisi nilai eigen. Oke, tapi tadi bah urusannya B transpos. Sekarang kalau urusannya B transpos B, ya, maka kita dapatkan V D transpos U transpos, gitu kan? Ya, dikali dengan U dV transpos, gitu kan? Di sini U-nya ini apa? U yang di atas ini adalah vektor eigen kan? Vektor eigen kan? Kalau vektor eigen saling ortonormal. Kalau saling ortonormal, maka U transpos U-nya adalah identitas. Kita dapatkan hal yang sama. Oke. Yang mana ini adalah nilai eigen dari B transpos B, dan V ini adalah vektor eigen dari B transpos B. Ya kan? Ya. Nah, jadi di sini makanya di sini V yang ini pun identitas. Ngerti kan? Ya. Nah, jadi ngitungnya berdasarkan dekomposisi nilai eigen juga, walaupun dalam R itu Anda tinggal ketik SVD dari A langsung keluar. Ya. U-nya keluar, D-nya keluar, V-nya keluar. Dari R itu langsung. Tapi kalian harus tahu bahwa ini teh jalannya itu dari dekomposisi nilai eigen, ya. Oke. Nah, jadi biasanya sistem itu melihat mana yang lebih kecil. Apakah N-nya atau M-nya yang lebih kecil, ya. Kalau misalkan kita punya matrik, di sini matriksnya A11, A12, A13, A14, terus A21, A22, A23, A24, maka ini matriksnya berukuran 2 kali 4, ya.
Oke, kalau ini adalah N, kalau ini adalah M, yang lebih kecil mana? N-nya. Kalau yang lebih kecil N-nya, biasa kita harus pakai N. Kenapa? Karena nanti B transpos P-nya kita akan dapatkan matrik 2 kali 2. Ngerti nggak? Ya. Terus kalau kita ngitung nilai eigen dari matrik 2 kali 2, itu akan lebih mudah daripada kita ngitung nilai eigen dari matrik 4 kali 4. Ngerti kan? Ya. Nah, jadi jika N-nya lebih kecil dari M, maka kita kali B transpos. Tapi kalau N-nya lebih besar dari M, kita gunakan B transpos B. Kalau N-nya sama dengan M, bebas lah mau yang mana aja. Ya, oke. Bahkan kalau N-nya sama dengan M, bisa langsung cari nilai eigennya kan N sama dengan M. N kali N ya. Oke. Oke. Pakai SVD juga bisa. Ya, oke. Tapi nanti ada representasi sendiri. Ya, oke. Kalau misalkan B ini adalah matriks data. Matriks data barisnya itu merepresentasikan apa? Merepresentasikan observasi, benar kan? Responden pertama atau observasi pertama, kedua, ketiga sampai dengan N, betul? Ya. Dan P-nya itu merepresentasikan variabel, ya kan? Ya. Kalau ini kita pandang sebagai matriks N kali P, gitu ya. Oke. Nah, kita akan dapatkan nanti vektor eigen U N kali L, ini di sini banyaknya N, ini sebenarnya nanti akan merepresentasikan observasi. Dan kita dapatkan V, yang mana V itu adalah sebanyak M, akan merepresentasikan vari, ya, seperti itu. Nah, lebih itunya, lebih jelasnya mungkin nanti di multivariat 2. Oke, ini akan digunakan ketika Anda di multivariat. Oke, balik lagi. Ketika M-nya lebih kecil dari M, kita ngitung menggunakan B transpos. Tapi dari B transpos itu yang kita dapatkan adalah U terus lambda 1. Ya kan? Ya. Boleh nggak untuk mendapatkan V-nya kita pakai B transpos B? Jangan. Ya, jangan. Jadi untuk dapatkan V-nya, kita masukkan lagi ke SVD-nya tadi. Jadi kalau misalkan kita punya B itu sama dengan U dV transpos, ya, yang kita inginkan adalah V-nya, ya kan? Maka luas kirinya kita kalikan dengan U transpos, maka di sini kan pakai U transpos gitu kan? Ya, maka ini jadi identitas. Oke. Nah, terus luas kirinya kita jadi kalikan dengan D inverse, maka yang ini pun kali D inverse. Inverse dikali matriknya adalah identitas juga, ya kan? Ya, oke. Inverse dari matrik diagonal mah gampang, ya kan? Nah, jadi di sini V transposnya adalah D inverse dikali U transpos dikali B. Jadi untuk dapatkan V-nya, kalian D-nya udah punya, D-nya kita tinggal inversekan, U-nya udah punya, kita tinggal transposkan, dikalikan dengan B. Maka dapatkan V. Gak boleh pakai yang bawah, kalau udah pakai yang kanan. Jelas? Ya, oke. Gak bolehnya kenapa? Nanti aja. Ya, sekarang pokoknya gak boleh aja. Ya, karena kalau secara matematis gak kelihatan akibatnya apa. Ya, tapi kalau nanti kalian sudah menganalisis multivariat, akan kelihatan akibatnya apa. Ya, oke. Nah, terus untuk kalau misalkan kita N-nya lebih besar dari M, kita udah pakai, maka kita pakai B transpos B, gak boleh ngitung U-nya berdasarkan B transpos, gak boleh. Oke. Jadi ngitung U-nya adalah sama seperti tadi, kita punya B sama dengan U D V transpos, ya. Oke. Berarti kita kalikan dengan V ya di sininya supaya jadi identitas kan? Ya kan? Maka kalau yang kanan dikalikan V, ini juga dikalikan V kan? Benar? Ya. Ini jadi identitas hilang. Di sini ada D, ya. Nah, berarti kita kalikan D inverse supaya jadi identitas kan?
Ya kan? Ya, berarti di sini pun harus dikalikan D inverse. Hilang D-nya, tidak ada U-nya. Jadi ini untuk mencari U-nya dari B transpos B, kita kalikan matriks B, matriks V, dan D inverse. Jelas? Seperti itu ya. Oke. Oke. Nanti, clue dulu ya. Nanti, Pak, kalau V yang didapatkan, misalkan kita pakai B transpose nih, ya. Terus kita pakai yang ini kan, ya, untuk mendapatkan V-nya. Pak, apakah nanti hasilnya V di sini akan beda dengan V di sini? Kalau kita kali B transpose juga. Hasilnya berbeda, tapi bedanya hanya di lambangnya. Kalau yang ini negatif, yang ini positif. Ngerti kan? Ya. Tapi perbedaan lambang itu bisa akibatnya fatal ke sana. Ya. Jadi nanti kita dalam analisis apa? Ya, nanti di multivariat 2 nanti akan bisa saya lebih bisa menjelaskannya. Ya, dampak dari kita kalau misalkan nyari U-nya dari BB transpose dan V-nya dari B transpose. Ya, sehingga nggak boleh. Ya, kalau kita nyari U-nya dari BB transpose, maka nyari V-nya harus pakai ini. Kalau kita nyari V-nya dari B transpose B, maka kita harus pakai yang. Oke, dapatnya gimana? Jadi kita ngitung dulu ini. Matriks U dan matriks lambda dapatnya bisa nggak? Bisa nggak? Jadi kita misalkan U-nya lebih kecil dari M ya. Sorry, N-nya lebih kecil dari M ya. Oke, jadi kita pakai BB transpose ya. Oke. Nah, kita kalikan dulu B dengan B transpose. Jadi nanti kita punya matriks 2 kali 2, kan? Ya kan? B11, B21, sorry, B12, B21, B22. Kalau udah seperti ini, bisa kan nyari lambdanya? Ya, lambda 1, lambda 2-nya. Oke. Dari sini, bisa kan nyari vektor eigennya? Bisa? Ya. Ini vektor eigen satunya. Nah, yang mana ini teh adalah U di sini. Ini adalah U1, ini adalah U2 vektor ya. Oke. Jadi U-nya itu adalah U1, U2 gitu kan. Oke. Lambdanya ya diagonal dari lambda 1, lambda 2. Sampai sini bisa kan hitungnya? Oke. Yang kamu tanyakan adalah ngitung D-nya. Nah, di sini D transpose D transpose itu sama dengan lambda, benar nggak? Oke, setuju? D transpose sama dengan lambda. Oke, kalau misalkan kita punya matriks diagonal A00B dan ini juga A00B, kalau matriks diagonal kan ditransposkan juga itu juga kan ya? Oke, ini akan sama dengan A kuadrat 00B kuadrat. Setuju? Oke. Nah, jadi kalau misalkan ini adalah D 100 D1 D2 D10 sorry 00 D2 dan di sininya adalah lambda 1 0 lambda 2, maka lambda 1 sama dengan D1 kuadrat. Ya kan? Ya. Jadi D itu sama dengan akar dari lambda 1. Kan lambda satunya ini kalian udah dapat. Jelas? Gitu. Ya. Jadi D ini disebut dengan apa? D ini kita sebut dengan nilai singular. Makanya kita sebut dekomposisi nilai singular. Oh, ada lagi ya. Nah, di sini U ini, U ini dia itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan nilai singular? Sebelah kiri. Maka U ini kita sebut dengan
vektor singular kiri. Oke. V ini ada di sebelah kanan. Maka kita sebut dengan vektor singular kanan. Jadi sebenarnya vektor singular kiri itu adalah vektor eigen dari matriks BB transpose. Dan matriks singular kanan itu adalah vektor eigen dari B transpose B. Jelas? Gitu. Jadi ngitungnya gimana? Ya pakai nilai itu, pakai yang tadi dekomposisi nilai eigen. Kan ngitung nilai eigennya udah jago. Ya, ngitung vektornya eigennya udah bisa, ya kan? Seperti itu. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke ya, kita lanjut. Oke, itu tentang dekomposisi. Ya, sekarang kita masuk ke konsep jarak. Beda lagi. Ya, oke. Konsep jarak. Apakah kalian pernah, kayaknya pernah deh, untuk melihat kalau misalkan punya titik di sini dan titik di sini, maka jarak dari titik ke sini adalah ngitungnya gimana? Pernah di aljabar linear? Belum, belum pernah. Oke ya. Oke, jadi gini, kita akan mencari ya dari Cartesian plate, apa, dari Cartesian dua dimensi, ya, koordinat dua dimensi Cartesius gitu ya. Oke, jarak antara dua titik. Yang pertama adalah jarak pengamatan ke titik pusat. Kalau misalkan ini A, pengamatan A, misalkan si A di sini apa, nilai matematik, nilai TEOS satunya adalah 50 misalkan, TEOS 2-nya adalah 70 ya. Si ini ada si B nilainya berapa? Ya si C, si D, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G, ini H, ya. Si G itu nilai TEOS 2 aja adalah 100, nilai TEOS satunya adalah 75, misalkan seperti itu. Ya, oke. Nah, terus kita bisa menghitung rata-rata, nanti dapat vektor rata-rata, ya. Jadi kita punya A, B, C, A, A, B, C, D, ini harusnya D ya. A, B, C, D, E, terus sampai dengan tadi C, D, E, F, G, H, sampai dengan H gitu ya. E, F, G, H gitu kan. Ya. Terus di sini adalah X1 itu adalah nilai TEOS 1, misalkan X2 adalah nilai TEOS 2, berapa nilainya. Nah, nanti kalau misalkan di sini yang ini kita cari rata-ratanya, ya. Ini adalah rata-rata X1, oke. Yang ini kita cari rata-ratanya, ini adalah rata-rata X2, oke. Nah, jadi mu itu adalah vektor di mana di sini X1 rata-rata X1 dan ini rata-rata X2. Jadi ini adalah titik ini adalah titik di X1 rata-rata X1, rata-rata X2. Jelas? Seperti itu. Nah, sekarang untuk melihat atau untuk mencari seberapa jarak antara mu dengan objek ke objek ke H gitu ya, atau objek ke A gitu ya. Rumusnya adalah seperti itu. XI dikurangi dengan mu transpose. Oke. Tadi XI-nya itu contohnya adalah yang A itu nilainya adalah 50 dikali dengan 50 XI, X1. X1-nya si A ya. Itu adalah 50 70 nilainya ya. Terus
mu-nya, 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 vektor mu-nya ini adalah di 75 misalkan ya. 75, terus untuk ininya adalah 75-nya misalkan di sini, ini sekitar 100, antara 70 dan 100, tengah-tengahnya berapa? Ini 90, ini 80, oh ini 75 ya. 75, tar ini 50, 75, oh ini bukan ya, ini sekitar 80 lah misalkan ya, misal aja ya. Di sini 80, 75. Nah, untuk mencari jaraknya antara ini dengan ini, ya, yang kita lakukan adalah cari jarak ini, benar nggak? Ya, terus cari jarak yang atas, nanti kita gunakan yang namanya apa? Pelajaran SD apa? SD SMP apa? Pitago, cari yang ini, gitu kan? Ya, oke. Nah, oke, kita cari jarak dari sini sampai sini kan? Ya kan? Ya. Jadi untuk jarak sampai dari sini sampai sini adalah 80 dikurangi 50. 80 dikurangi 50. Oke? Benar nggak? Ini jaraknya kan? Sekarang jarak ke atas dari titik ini ke atas kan? Ya. Itu adalah 75 dikurangi 70. 75 dikurangi 70. Gitu kan? Benar nggak? Ya. Nah, jadi nanti yang ini nih ya, itu adalah yang ini adalah mu, yang ini adalah X1 ya. Oke. Nah, ini kebetulan aja, tapi kalau yang ini nanti akan lebih mudahnya ngitungnya adalah misalkan ini X1, X2, X3, X4, itu adalah X4 dikurangi dengan mu. Tapi soal posisi gak masalah. Soalnya nanti kita kuadratkan. Jelas kan? Kan kalau di itu dikuadratkan kan? Jadi nanti ini kuadrat ditambah dengan ini kuadrat, gitu kan? Nanti kalau misalkan di sini jadi min 30, misalkan ya, jadi nanti nah gini aja ya. Kita punya di sini min 30, kita balikin ya. Oke, X1-nya di depan ya, supaya sesuai dengan rumus ini ya. Oke, min 30 dan ini min 5 ya. Oke, min 30, min 5 gitu kan. Ya. Ini untuk selisihnya kita transposkan berarti dan dikalikan dengan ini. Berarti transposnya yang ini aja di sebelah kiri ya. Oke, min 30 terus 5 gitu kan. Ya. 30 kali 30, jadi ini adalah min 30 kuadrat, betul kan? Ya, terus ini kali ini kan? Ya, tambah min 5 kuadrat, gitu kan? Ya, yang ini teh, betul nggak? Ya, terus nanti diakarkan kan? Ya, ini sama dengan akar dari 30 kali 30, 900, jadi positif kan? Ya, terus ditambah 25, sama dengan akar 925. Ini adalah jarak antara titik ini dengan titik pusat. Jelas? Jelas ya? Oke. Itu kalau untuk dua dimensi. Ya, untuk dua dimensi itu berarti di sini hanya X1, sorry. Ini hanya Y1 dan Y2. Tapi kan kita tidak selalu berhadapan dengan dua dimensi. Kemarin aja tiga dimensi, benar nggak? Bisa empat dimensi dan bahkan n dimensi, benar nggak? Ya. Nah, kalau yang namanya Pitagoras, dia itu main-mainnya hanya di dua dimensi. Oke? Yang main-main di n dimensi itu namanya adalah Euclidean. Ya. Jadi jarak ini dia itu mengadopsi dari Pitagoras, tapi sama dia dipastikan bahwa itu berlaku untuk n dimensi, maka kita sebut dengan jarak Euclidean. Oke, jadi konsepnya sama Pitagoras. Oke. Nah,
Jadi jarak itu sebenarnya kalau tadi jaraknya ada dengan rata-rata, tapi sebenarnya konsepnya sama, ya. Jarak. Nah, kita mau nyari jarak dari apa ini B ke D. Mungkin nggak? Ya bisa juga. Itu yang kita inginkan, benar nggak? Ya. Nah, ini sama konsepnya dengan tadi. Cari yang ini dikuadratkan, ditambah cari yang ini dikuadratkan. Nanti diakarkan. Akan dapat dari B ke D. Gitu kan? Ya. Oke. Nah, ini maka dengan rumus yang sama, ini kita sebut dengan jarak Euclidean. Ya. Maksudnya, di sini kenapa saya masih duduk ya vektor? Jadi di sini masih memungkinkan untuk vektornya bukan dua, bukan vektor berukuran dua, oleh vektor berukuran 3, 4, 5 gitu dah, dan seterusnya. Hitungnya sama kok. Ya. Nanti penjumlahannya nanti jadi kalau 4 nih, jadi A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah D kuadrat, nanti dijumlahkan semuanya terus diakarkan gitu kan? Ya, jelas ya? Oke. Nah, lalu ada juga jarak yang lain, ya, yang disebut dengan jarak Manhattan atau City Block, atau nama lainnya adalah jarak taxi cab. Oke, nah untuk jarak yang lain ini logiknya ada seperti ini. Kalau tadi jarak langsung dari X ke X1 X2, ya. Kalau jarak Manhattan itu kita nggak bisa. Kalau di Manhattan itu, kalau misalkan dia itu kotanya kan blok-blok seperti ini, ya, blok-blok seperti ini nih. Nah, satu lagi seperti ini nih, ya. Ini blok A, ini blok B, ini blok C, ini blok D, gitu kan? Ya. Nah, terus ada orang di sini mau ke sini. Bisa nggak dia langsung ke sini? Nggak bisa. Jadi city block itu dia itu harus ke sini dulu atau ke sini baru ke sini, boleh? Atau dia itu ke sini, ke sini, ke sini, bisa kan? Atau dari sini langsung ke sini, bisa kan? Nah, jadi jarak city block itu dia itu ya mengikuti ininya. Panjang ininya berapa ditambah panjang ininya berapa. Jelas? Ya. Kalau misalkan kita panjang ini ke sini sama panjang ini ke sini tentu akan sama dengan panjang ke sini, ke sini, ke sini, ke sini sama kan? Ya, seperti ini. Jadi yang disebut city block atau jarak Manhattan itu adalah penjumlahan dari nilai mutlak. Ya kan? Ya. Selisih misalkan di sini ada 3, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini 11 gitu ya. Oke. Jadi city block itu dari 3 ke 11, 3 kurangi 11 berapa? 8? 8 ya. Ini kan minus 8 nih. Tapi karena dimutlakan kan jadi 8. Ya kan? Nah, ini adalah 1 2 3 4 5 6 7 kan? Ya. Berarti dari sini ke sini ini adalah dari 1 ke 7 nanti dimutlakan gitu kan? Ya, sama dengan minus 6 dimutlakan sama dengan berarti nanti 8 tambah 6 itu garis. Jelas? Ya. City blocknya kayak gitu. Oke. Nah, satu lagi ada jarak Chebyshev. Ya. Oke. Jarak Chebyshev itu adalah yang paling sederhana. Pokoknya dari mutlak ini cari aja yang maksimumnya mana. Ya. Oh, yang maksimumnya ada 8. Oh, berarti dia ya 8 jarak Chebyshev-nya. Jadi untuk kasus ini ada 8. Ngerti kan? Ya, cuman gitu aja. Cari selisihnya nanti di apa dimutlakan. Nanti nilai maksimumnya mana? Oh, nilai maksimumnya adalah di dimensi 1. 8 ya, itu 8. Oke. Nah, dalam kasus-kasus tertentu kita ya membutuhkan juga jarak sebisa. Jadi tiga matrik jarak itu atau berbagai matrik jarak itu ada tujuannya masing-masing. Gak bisa kita coba pakai tiga-tiga aja. Gak bisa. Ya. Tujuannya buat apa? Kalau misalkan kita mau naik pesawat dari titik ini ke titik ini, mungkin bisa jarak Euclidean. Ngerti kan? Ya. Tapi kalau pakai naik mobil harus jarak Manhattan. Ya.
gitu ya. Tapi kalau hanya nyari jarak terjauh tanpa belok gitu ya, nah itu berarti jarak Chebyshev, gitu ya. Tapi Chebyshev ini biasanya dipakainya untuk mengidentifikasi karakteristik dominan, ya. Karakteristik dominan berarti yang nilainya maksimum dong, ya. Biasanya pakainya. Oke, ya, karena nanti D1, D2 di statistik itu akan menjadi variabel 1, variabel 2, ya. Nah, Pak, kalau multivariat itu variatnya ada berapa? Dua atau lebih. Jadi setidaknya dua dimensi. Oke. Nah, nanti ada, kalau misalkan variatnya ada tiga, oh berarti tiga dimensi. Variatnya ada lima, kita berhadapan dengan lima dimensi yang nggak kebayang gambarnya kayak gimana. Seperti itu ya. Nah, ketika kita nggak bisa menggambarkannya, ya kita paling bisa merepresentasikannya dengan jarak. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Ini contoh untuk jarak Euclidean. Ya, bisa Anda coba. Ini untuk dua dimensi yang tadi ya. Oke. Ini jadi ini titik koordinatnya adalah X1 sama dengan 3,1, betul kan? Ya. X2-nya berapa? 11,7, gitu kan? Ya. Oke. Nah, jadi di sini 31, 11, 7 X2-nya. Oke, coba hitung-hitung-hitung, DIJ-nya adalah 10. Jadi panjang ini adalah 10. Ya. Ya. Oke. Sengaja saya pilih vektornya yang mudah ngitungnya. Oke, jadi diakarkannya pas gitu ya. Tapi nanti faktanya nggak akan sepas-pas kayak gini kok. Ya, oke. Tapi ngitungnya kalian ngerti lah. Oke, jarak Euclidean ya seperti ini ya. Kita cari selisihnya dulu ya yang tadi ya. Oke, nah ini City Block atau Manhattan ya kita jumlahkan yang tadi juga kan. Ya, oke. Ini contoh Chebyshev. Kita cari yang maksimumnya antara mutlak minus 8 dan mutlak minus 6. Ya, itu hasilnya 8. Oke, dan ada jarak di antara 1, 2, 3 jarak tadi itu secara umumnya disebut dengan jarak Minkowski. Secara umum. Jarak Minkowski ini seperti ini. Ketika P-nya 1, ketika P-nya 1, berarti di sini pangkat 1 kan? Ya kan? Ya, di sini 1/1 ya. 1/1 jadi 1 kan? Ya, maka dia adalah sigma mutlak XI K dikurangi dengan XJ K. Maka ini adalah jarak Manhattan-nya. Betul kan? Ya. Ketika P-nya 2, maka di sini kuadrat, nanti hasilnya selisihnya dikuadratkan kan? Ya. Terus dia ini jadi 1/2. 1/2 itu adalah akar. Ya kan? Ya. Jadi dikuadratkan, dijumlahkan, terus nanti diakarkan, itu adalah Euclidean. Gitu ya. Oke. Dan jika P-nya itu mendekati tahingga, ya, maka dia itu akan jadi Chebyshev. Maka di sini Manhattan itu disebut dengan, jadi istilah Minkowski-nya itu adalah LP norm. Oke, dalam matematiknya ya. Norm itu jarak ya, jarak LP gitu ya. Oke. Nah, jadi LP norm itu kalau misalkan P-nya 1, maka jarak Manhattan itu disebut juga dengan L1 norm. Nah, jarak Euclidean disebut dengan L2 norm dan jarak Chebyshev L menuju tahingga norm. Seperti itu. Ya. Oke, jadi jarak Minkowski itu sebenarnya P-nya bisa berapa aja. Ya, P-nya bisa berapa aja. Dalam eh, dalam menemukan matrik jarak pada proses pengelompokan atau proses apa istilahnya teh, ada mengelompokkan, ada kategorisasi gitu ya. Oke. Dengan menggunakan mesin learning,
Biasanya jarak yang dipakainya itu jarak Minkowski. Kenapa jarak Minkowski? Karena nanti hasil apa tadi, pengelompokan, bukan pengelompokan, satu lagi apa? Kategorisasi ya, kategorisasi ya. Nah, jadi kalau kategorisasi itu kita bisa dihitung kan nanti kan ya dengan metodenya bahwa ini adalah kategorinya perempuan. Ini adalah kategorinya hitung 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 kalau kalau karakteristik darahnya seperti ini itu kategorinya laki-laki gitu kan? Ya. Oke. Nanti dari hasil perhitungan kan ada yang salah, ada yang sebenarnya dia itu perempuan tapi teridentifikasinya laki-laki gitu kan? Ya. Atau sebenarnya dia itu DB tapi teridentifikasinya adalah types. Bisa kan? Seperti itu. Atau sebenarnya dia itu ya apa nah jadi untuk kategorisasi ini dengan variabel-variabel atau variat-variat yang banyak ya kita akan kategorikan menjadi oh dengan variatnya seperti ini nilai-nilai variatnya maka kategorinya dia DB atau dia types atau dia cikungunya gitu kan ya padahal tiga-tiganya trombositnya yang turun ya tapi kan ada kekhususan gitu ya oke nah kalau misalkan, nah itu berdasarkan matrik jarak antar variabelnya, ya, oke, berdasarkan matrik jarak antar variabelnya. Nah dalam machine learning biasanya P-nya itu di apa? Diiterasi untuk P 0,1, P 0,2, P 0,3, P 0,4 dan seterusnya. Ya, dicari bagaimana. Nah nanti ada matriks yang namanya matriks aduh lupa lagi. Jadi di sini ada prediksi, di sini ada apa aktual gitu ya. Di sini DB misalkan, di sini types, di sini adalah cikungunnya. Nah kalau misalkan apa namanya matriknya ini, matrik apa gitu ya. Nah kalau hasil hasil matrik itunya ternyata dia itu menyatakan baik, ya hasil kualitas pemodelannya baik, itu bisa di P berapa aja, benar? Kan dicobain P-nya satu, P-nya dua, dan seterusnya. Ya. Nah biasanya, jadi dalam apa machine learning untuk matrik jaraknya menggunakan min cos, ya. Karena biarin aja dia ngitung itu, ya. Dari 0,1 misalkan ya, untuk setiap 0,1 sampai dengan P-nya 10. Makanya kan butuh apa iterasi gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi ini jarak Minkowski yang sebenarnya di jarak Minkowski itu terdapat jarak Manhattan, terdapat juga jarak Euclidean. Ya, oke. Nah, selanjutnya ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Anda itu dalam statistika yang Anda hadapi itu matriks dari data, betul? Ya, matriks dari data yang mana di sini ada observasinya sebanyak n, gitu kan? Ya, dan variabelnya sebanyak p. Jelas kan? Ini yang akan Anda hadapi ya. Oke, lebih detailnya pekan depan, tapi sekarang Anda harus tahu dulu bahwa matriks ini karena multivariat itu adalah variabel-variabel acak apa? Kemarin multivariat adalah analisis dari atau kajian dari variabel apa? Variabel-variabel respon. Variabel respon biasanya dilambangkan dengan apa? Y. Makanya di sini ya yang biasa aja ya pakainya Y. Kalau tadi saya ngomong-ngomong X di atas. Oke. Jadi matriks Y yang merupakan variabel respon semua ada sebanyak P, oke? Jelas kan? Ya. Nah, di sini kita punya sebanyak N observe dan P variabel. Jelas? Ini yang akan Anda gunakan dalam multivariat. Oke. Ke bawah ini ya untuk variabel ini kita sebut dengan variabel apa? Variabel random. Variabel A
variabel respon, tapi kan responnya itu variabel acak, benar nggak? Ya, jadi ini variabel acak pertama, ini variabel acak kedua, ya ke bawah ini adalah variabel acak ketiga sampai variabel acak ke P. Jelas? Oke. Nah, kalau ke bawah variabel acak, ke pinggir ini kita sebut apa? Kita sebut dengan vektor acak. Ya, jadi yang ini ke bawah variabel acak, yang ini adalah vektor acak. Oke. Nah, jadi biasanya ya kita menganalisisnya mau menganalisis variabel acak atau menganalisis vektor acak itu tuh. Ya. Tapi untuk matrik jarak ini biasanya yang dicari adalah jarak antar observasi atau antar unit. Jadi yang kita pandang adalah vektor A, vektor acak. Oke. Yang kita pandang vektor acak. Oke, nah nanti ya tadi contoh yang ini ya misalkan ini dua variabel ya ini untuk vektor pertama vektor kedua dan ini adalah dua variabel untuk vektor pertama ya. Oke, contohnya seperti itu ya. Oke. Nah, jadi bagaimana caranya ya untuk ini ya. Karena setiap variabel tadi kan representasinya saya selalu gini ya. Selalu seperti ini. Nah, terus tanpa memperhitungkan ini dan ini. Karena sebenarnya dari data yang kita hadapi, biasanya kalau ini representasi dari variabel 1 dan ini representasi dari variabel 2, apakah yakin bobot di variabel 1 itu sama dengan bobot di variabel 2? Enggak. Yang merepresentasikan bobot di variabel 1 dan variabel 2 itu apa? Yang merepresentasikannya adalah varian. Apakah yakin varian di variabel 1 sama dengan variabel 2? Belum tentu. Ya kan? Bahkan kalau variabelnya variabel acak bisa bisa kemungkinan besarnya itu beda variannya gitu kan? Ya. Jika dimensi 1 berbeda dengan varian dimensi 2, ya kita nggak bisa dong pakai Euclidean, benar nggak? Karena Euclidean itu menganggapnya dimensi 1 dan dimensi 2 itu memberi kontribusi yang sama. Betul nggak? Ya kan? Ya. Tapi kita ingin dong yang dimensi satunya itu lebih dominan daripada dimensi duanya. Kenapa lebih dominan? Karena varians data dimensi satunya itu lebih besar daripada dimensi dua. Mau dong kayak gitu, benar? Dan yang benar itu kayak gitu, ya. Nah, sehingga di sini dari jarak Euclidean kita ada pengembangan sama Mahalanobis disebut dengan jarak Mahalanobis. Yang mana setiap dimensinya dibobot berdasarkan nilai varians. Oke, berdasarkan matrik varian kovarian. Jadi dibobot itu jadi 1/, nanti kalau misalkan variannya terlalu besar, ya jadi 1/, jadi dia bobotnya kecil gitu kan? Ya. Kalau variannya kecil, dia bobotnya besar. Ya, seperti itu. Karena setiap variabel ini memungkinkan varian yang berbeda-beda, gitu ya. Maka di sini Mahalanobis membuat kalau nggak ada S inverse-nya, ini kan sama aja dengan nilai eigen, sorry, dengan jarak Euclidean, benar nggak? Benar kan? Sama aja kan? Ya. Tapi di sini karena setiap dimensinya atau setiap variabelnya mempunyai varian yang berbeda, maka dibobot dengan nilai variannya atau 1/, nilai variannya atau varian inverse. Ya. Nah, jarak Mahalanobis inilah justru yang akan sering kalian gunakan dalam analisis multivariat. Karena apa? Karena di sini variannya atau bobot variannya diperhitungkan. Nah, terus sekarang kalian pernah dengar nggak yang namanya data yang distandarisasi? Pernah dengar nggak? Pernah? Data yang distandarisasi itu datanya dikurangi berapa? Dikurangi apa? Datanya dikurangi dengan
apa rata-ratanya dibagi standar deviasi. Sehingga nanti variannya 1. Kalau misalkan semuanya distandarisasi, maka hasil standarisasi itu semua variannya adalah kalau semua variannya 1, berarti antar variabelnya itu tidak memberikan bobot yang berbeda-beda kan? Jadi kalau udah distandarisasi, udah pakai Euclidean aja, nggak usah pakai Mahalanobis. Ngerti kan? Karena setiap variabelnya memberikan varian yang sama. Jelas? Ya. Jadi dari cerita 4 matrik jarak tadi, setiap matrik jarak mempunyai misi masing-masing. Ya, setiap matrik jarak mempunyai kepentingan masing-masing. Tidak bisa, ya, kita menghitung, oh, kalau misalkan pakai matrik jarak 1 gimana, pakai matrik jarak 2 gimana, nggak bisa. Harus sesuai dengan bagaimana karakteristik datanya. Jelas kan? Gitu, ya. Nah, dalam sisi lain ya, di statistika kita belajar ngitung matrik jarak harus salah sesuai dengan karakteristik datanya. Ya, oke. Okay? Bahkan apapun harus sesuai dengan karakteristik datanya gitu kan. Pakai regresi aja kalian harus uji normal untuk residunya gitu kan. Ya. Tapi di machine learning tidak memperhatikan itu. Ya, tidak memperhatikan. Bahkan di machine learning itu dengan seenaknya yang namanya kategori dia kodekan dengan 0101. Boleh nggak di statistik? Berarti kalau misalkan kita punya 3 kategori, misalkan tadi DB, terus apa uh, cikungunya sama tipes misalkan. 3 kan kategorinya kan? DB jadi 0, cikungunya jadi 1, tipes jadi 3. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Emang kalau tipes DB dari 0, ya, tipes jadi 1, terus cikungunya jadi 2. Gitu kan? Ya. Emang kalau tipes tambah tipes jadinya cikungunya. Gitu. Ya. Kalau Anda tipes terus ditambah dengan DB, nanti Anda tetap tipes gitu. Enggak kan? Ya. Jadi yang namanya coding itu enggak sembarangan. Ya. Nah, kadangkala kalau misalkan kita lihat machine learning itu bekerja, kadangkala tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Jadi maksud saya ngomong seperti ini apa? Bukan bukan mesin learning itu jelek, justru mesin learning itu bagus. Tapi disinilah kalian bisa berkiprah untuk memperbaiki mesin learning. Ngerti kan? Ya, mesin learning itu bagus, sangat membantu. Tapi karena ada dalam mesin learning itu enggak sepenuhnya sempurna, ada hal-hal yang mereka kurang perhatikan. Karena kalian orang statistik, disinilah kalian bisa berperan untuk memperbaiki mesin learning. Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi kalau bisa memperbaiki ya harus tahu algoritmanya gimana. Makanya saya selalu mengharapkan kalau kalian ke depannya mau belajar atau mau ngambil skripsi tentang machine learning, kalian harus pahami algoritmanya ya. Ya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan untuk setelah dapat DIJ ya, yang disebut dengan jarak, matriks jarak antar observasi adalah ya kita hitung tadi kan ya D11 berarti itu antara objek pertama dengan objek pertama juga. Ini udah pastilah 0 jaraknya. Ngerti kan? Ya. Tapi kalau misalkan objek pertama dengan objek kedua nanti ada D12 dan seterusnya. Jadi kita dapatkan matriks seperti ini, matriks seperti ini kita sebut dengan matriks matriks. Ya. Dari matriks jarak inilah beberapa
teknik multivariat itu bisa digunakan. Ya, jadi ada beberapa teknik multivariat yang inputnya adalah matriks jasa. Oke, jadi kalian harus tahu dulu bagaimana dari ceritanya dari variabel multivariat ini bisa mendapatkan matriks jasa. Yes? Oke ya. Kalau jelas sampai untuk hari ini sampai sini dulu ya. Oke. Nah, karena kita tadi sudah berkenalan dengan data multivariat, maka pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang matriks-matriks statistik dari data multivariat. Tadi saya sudah perkenalkan yang namanya matriks varian kovarian yang dilambangkan dengan S, ya. Nah, pekan depan saya akan menjelaskan bagaimana atau apa itu matriks S, ya, atau matriks varian kovarian.